Oke, Bapak Ibu, ya, setelah terapi di titik-titik pembuka yang tadi saya tunjukkan sebelum ke slide ini, ya, ini akan ada arah-arah atau titik-titik rekomendasi tiupan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, kotak merah ini ada logo dari perusahaan yang memproduksi alat eye care, yaitu Desang. Ini ada logo Desang, juga ada di alat kita ya, logo ini. Nah, ini adalah rekomendasi dari pabrik untuk apabila ada gangguan penyakit. Ya, jadi setelah terapi titik-titik yang tadi saya jelaskan, ini sambung ke titik yang berikutnya. Contoh, ada masalah tadi penyakit kulit ya, yang psoriasis tadi ada ya, itu paraskari, itu peradangan pada kulit ya, yang ditandai dengan ruam merah ya, kulit kering, tebal, bersisik dan mudah terkelupas. Tadi ada psoriasis, itu ada di slide presentation sebelumnya, ada gambarnya di situ. Nah, kayap ini adalah cacar ular ya. Urtikaria ini adalah kulit yang gampang melepuh ya. Vitiligo ini penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit ya dalam bentuk bercak ya. Jadi sel-sel pigmen di tubuh kita itu udah mati ya, atau berhenti berfungsi. Jadi belang-belang ya. Ada yang normal, ada yang putih sekali. Itu adalah vitiligo. Eksema ini adalah eksim ya. Eksim itu adalah gangguan kulit kronik ya. Nah, setelah terapi titik-titik tadi, tapak tangan, tapak kaki dan lain-lain, lanjutkan terapi ya di belakang punggung ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat 3 garis ya, tengah, kanan dan kiri ya. Jadi 1 2 3 ini dari bawah telinga kiri, tengkuk dan bawah telinga kanan. Ini 3 garis ke bawah ya. Tiupnya dari atas masuk ke bawah, ada tanda panah ya, bukan naik lagi ya. Ini bukan naik lagi, jadi 1 garis ke bawah. Jadi tiup dari atas ke bawah, keluar, tiup lagi dari atas ke bawah. Begitu ya, melingkar ya. Keluar dari mau dari sisi kiri mau sisi kanan bebas, pokoknya masuknya dari atas saja. Ada 3 garis, Bapak Ibu bisa lihat ya, panduannya bawah telinga kiri dan bawah telinga kanan. Dan tulang punggung kita sampai ke tulang ekor. Ini batas tiupannya sampai ke tulang ekor. Ini maksudnya ya Bapak Ibu ya, jadi sangat gampang ya diingat. Kalau Bapak Ibu lihat ini aja udah jelas deh ya. Garis yang tipis ini cukup 2-3 menit. Bapak Ibu bisa lihat ada perbedaan ya, tebal dan tipis ya. Nah, kalau dari tengah pinggang sampai ke tulang ekor, Bapak Ibu bisa lihat kiri dan kanan, panahnya ada bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, ini boleh kiri kanan. Ya. Kiri kanan boleh ya. Jangan naik turun, Bapak Ibu ya. Jangan jelas ya, sangat jelas ya. Oke, kemudian ini di bagian punggung belakang ya. Setelah atas ke bawah, kiri dan kanan dari tulang dari punggung tengah sampai ke tulang ekor, baru gerakan melingkar berlawanan jarum jam ya. Ingat ya, dari makin kecil sampai makin besar, dari kecil makin sampai besar ya. Oke, ini arah tiupannya. Yang tebal ini di atas 5 menit sampai 10 menit cukup ya. Jadi 2-3 menit satu garis tipis ini ya. Kalau belakang ini ya, dari punggung sampai ke tulang ekor ya, ini totalnya 10 menit lah ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan ya. Baru tiup melingkar, ini di atas 5 menit ya, maksimum 10 menit cukup. Jadi bukan lama terapinya. Kemudian tiup ke tempat yang bermasalah. Contoh eksimnya di kaki, ya tiuplah di daerah kaki ya. Di lutut ya, tiuplah dari lutut. Di jari ya, tiuplah di daerah jari. Vitiligo itu tiupnya di mana ya, tempat yang bercak-bercak itu ya. Urtikaria juga ya, kulit melepuhnya di mana ya, kita tambahkan tiupan di sana ya. Kalau mau tambahkan tiup itu jangka waktunya berapa lama ya, senyaman kita aja. Kalau kita jalan jangkauan kita sendiri ya, kalau suruh orang terus ya capek juga ya. Tapi kalau kita sendiri bisa ya, kita bisa lakukan sendiri ya, senyaman kita aja mau berapa lama ya di tempat yang bermasalah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi setelah selesai ini. Oke, kemudian untuk masalah kesehatan mata ya, masalah kesehatan mata Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini untuk katarak ya, untuk mata kering ya, mata basah juga ya. Glukoma ini adalah kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan ya, di mana saraf yang menghubungkan mata ke otak itu terjadi tekanan ya, yang sangat tinggi ya, sarafnya itu tertekan. Oke.
Terus masalah penglihatan mata, ya tidak bisa menghilangkan minus atau plus ya, itu tidak bisa membuat itu normal. Tapi masalah-masalah kesehatan mata seperti katarak, mata kering, glaukoma, ya masalah penglihatan mata. Kita tiupkan di langsung daerah mata, ya. Ini kan ada dua nih, kiri kanan bebas. Bapak Ibu mau ke kiri dulu, mau kanan dulu, terserah. Semuanya berlawanan jarum jam ya. Semuanya berlawanan jarum jam. Cukup 3 sampai 5 menit. Kalau mau dua mata sekaligus silakan, ya sama aja 3 sampai 5 menit cukup. Pakai speed yang paling rendah. Ya, nggak usah terlalu panas. Pantangannya cuma satu, jangan pakai lensa kontak atau soft lens ya Bapak Ibu ya, cuma pantangannya itu satu. Yang sudah operasi katarak, tadi saya tahu ada yang bertanya di grup, kalau yang sudah operasi katarak atau ada pasang lensa setelah operasi katarak, itu ada lensa di dalam ya. Kita jangan melakukan tindakan terus menerus memutar gitu, memutar. Oke, masuk dari mata kanan ya, tiup ke sebelah kiri, tapi mutarnya di luar ya, dari atas mutar gini ya, paham kan ya? Contoh gimana, contoh ini ala terakhir ya, kalau sudah operasi katarak yang sudah pasang lensa, tiup dari kanan ke kiri ya, masuk dari kanan ke kiri, atau mau dari kiri ke kanan bebas. Maaf, bukan kanan ke kiri, kiri ke kanan ya, kiri ke kanan begini, bukan begini ya, tapi begini. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya, kalau yang sudah operasi katarak. Intinya begitu aja. Jadi jangan fokus di mata yang sudah ada lensa, pasang lensa. Tapi kalau lewat saja untuk kesehatan saraf-saraf matanya itu boleh. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk rematik, masalah rematik ya. Terus rheumatoid arthritis ini artinya adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Yaitu bisa mengakhiri yang bengkak, nyeri sendi, atau sendi terasa kaku. Itu termasuk dalam rheumatoid arthritis. Kalau gout ini adalah asam urat, ya. Ini istilah untuk asam urat. Nah, sama terapinya seperti yang halaman pertama ya. Jadi saya cepat aja 3 garis ke bawah, kiri kanan, melingkar. Ya, waktunya tadi sudah tahu 2 sampai 3 menit cukup. Yang tebel ini yang lamaan ya, di atas 10 menit, di atas 5 menit sampai 10 menit cukup. Nah, kemudian tiupkan di mana tempat bermasalah, tambahkan di situ. Contoh, asam urat itu nyerang sakitnya di tangan, di mana yang sakit? Ya kita tiupkan di situ. Tapak tangan, di tapak kaki, belakang lutut, atau depan lutut. Kalau lututnya yang diserang oleh asam urat itu ya tiup di situ. Ya, kakinya yang bengkak sakit karena asam urat ya tiup di situ, tambahkan. Ya, di tangan ya tiupkan. Kalau rematik di sini pegel lindung, persendian semua yang mana sakit tiup aja di situ. Oke? Paham ya? Oke, kemudian untuk masalah gangguan telinga, bukan telinga, hidung dan tenggorokan ya. Ini rinitis ini karena ini peradangan ya atau iritasi di hidung ya. Ini bisa gejalanya pilek, hidung tersumbat ya, bersin-bersin, ini adalah rinitis. Nah, kalau untuk faringitis ini adalah untuk radang tenggorokan. Tonsilitis juga ini radang amandel ya. Selesma itu adalah flu ya. Nah, batuk. Nah, kita terapi di belakang sama seperti halaman sebelumnya, 3 garis ke bawah, kiri kanan sampai ke tulang ekor, arah melingkar di punggung ya. Tambahkan tiupan di pundak kanan, di pundak kiri. Tambahkan di sini 5 menit ya. Di tapak kaki juga ya, 3 menit cukup. Oke. Terus kalau untuk yang flu, hidung tersumbat itu bisa langsung tiup di hidung juga, dan di dalam mulut itu silakan tambahan ya. Tiup ke dalam hidung, sekali-sekali dihirup ya, di dalam mulut juga langsung sambil nafas, tarik dari pakai mulut. Sekali-sekali boleh ya, itu tambahan. Oke, untuk masalah hidung dan tenggorokan. Untuk masalah hipertensi ya, penyakit jantung koroner ya, untuk infarksi miokardium itu adalah masalah jantung ya, seperti serangan jantung, sebelum serangan jantung atau sakit jantung seperti foto yang saya share tadi ya. Untuk infarksi cerebrum, nah ini stroke ya. Terus hemiplegia, kalau hemiplegia ini kelumpuhan ya yang terjadi ya pada salah satu sisi tubuh ya, akibat kerusakan pada salah satu sisi sistem saraf ya di tubuh kita. Ini kalau invasi cerebrum ini adalah stroke. Stroke itu ada 2.
ya, setahu saya bukan dokter, maaf, tapi kalau salah ya mungkin nanti dikoreksi. Ada karena uh, pendarahan dan ada karena penyumbatan. Kalau pendarahan ya jangan diterapi dulu, konsultasi dengan dokter Ferdianto dulu. Saya kasih ada hasil labnya atau apa, ya cek ya, kondisi pasiennya terlebih dahulu. Ini kan termasuk berat ya, kalau ada pendarahan itu konsultasi dulu, jangan langsung main tiup aja Bapak Ibu ya. Oke, kalau yang masalah struknya karena penyumbatan, silakan hajar aja, tiup aja. Jadi seperti ini ya arah tiupannya ya. Makanya kalau ada darah tinggi tadi dilarang tiup di ubun-ubun ya Bapak Ibu ya, karena darah tinggi Bapak Ibu semua bisa lihat panah yang dari atas itu semua arahnya ke bawah, tidak ada yang naik turun ya. Tidak ada yang naik turun. Ini rekomendasi dari Desang loh. Ini bukan saya ngomong ya. Bukan saya yang bikin secara menjadi seperti lebih fenomenal. Enggak. Tapi ini adalah memang rekomendasi tiupan yang dikeluarkan oleh pabrik. 3 garis ke bawah ya. Kiri kanan ya, arah melingkar ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat. Ini tiupnya di mana? Dari bahu tiup sampai ke ujung jari. Sisi luar, sisi tengah, sisi dalam. Kiri dan kanan. Sama juga dari pinggang, kaki kiri kanan, ya, sisi luar, sisi dalam, sisi tengah itu semua tiupnya arah ke bawah. Ya, ini cukup intens ini lebih lama, ini bisa sejam ini terapinya ini. Bagian belakang semua ya. Terus melingkar di bagian betis, ya, bukan lutut ya, betis dan juga di tapak kaki. Nah, ini kalau untuk yang begini ini harus rutin ya, apalagi kalau pasien yang sudah tidak bisa banyak gerak ya, sudah lemah tubuhnya ya, terapinya memang harus seperti ini ekstrim ini. Ya, jadi yang kita sehat, ya saya ingatkan lagi sekali, yang kita sehat, ya usahakanlah jangan sampai segini. Ya kita pakai ala Ethera-Care ini cuma untuk buat tubuh kita sehat kok. Ya memanaskan tulang. Jadi tiap hari kita panaskan tulang kita aja itu sudah cukup. Ya, nah tapi kalau yang sudah ada sakit ya kita tambahkan terapinya seperti ini. Ya, nah ini capek sekali ini ya kalau yang udah seperti ini. Tapi mau tidak mau kita tetap harus lakukan. Oke, untuk masalah artritis lutut, ya ini penipisan tulang rawan ya di persendian lutut ini karena bisa karena cedera, karena sudah haus atau karena faktor usia ya, laule istilahnya. Efusi sendi ya ini pembengkakan pada sendi lutut ya. Cedera meniskus ini kecederaan karena olahraga ya. Hiperplasia tulang ini kelainan genetik ya, kepadatan tulangnya itu rendah ya. Sinovitis ini kondisi di mana membran sinovial yaitu bagian yang melumasi sendi ya itu ada peradangan. Nah ini tiupnya bukan bagian depan ya, tiupnya di bagian bukan bagian belakang tapi di bagian depan dari tubuh kita ya, karena di sini kelihatan mukanya berarti tiupnya di bagian depan 3 garis seperti yang di belakang 3 garis itu ya. Dari patokannya adalah telinga bagian kiri, telinga bagian kanan dan bagian tengah semua sampai ke di bawah pusar ya. Tiupan di rusuk kiri dan kanan, juga tiupan di lutut. Nah, lututnya yang masalah ya tiupnya di lutut ya. Kalau lututnya masalah, jangan tiupnya di telinga, kan nggak ada hubungan. Ya, jadi memang sakitnya di mana ya tiup di situ. Oke. Kemudian, nah, spondylosis cervix ini kerusakan ya di ruas tulang leher ya. Nah, ini di bagian leher ini bantalannya menekan ke syaraf ya. Terus di bagian tulang belakang, dan ini menyebabkan rasanya nyeri sekali di bagian leher, bahu, dan di bagian kepala juga sakit ya. Nah maksud saya ini Dowegerham. Dowegerham itu yang tadi ya, di belakang punggungnya itu yang jendol ya, dagingnya membesar di bagian punggung. Nah frozen shoulder atau bahu beku ya. Nah ini frozen shoulder ya, tangannya nggak bisa angkat full ya, nyangkut itu, kadang tangannya begitu itu bahu beku belakang. Oke, nah tiupannya Bapak Ibu bisa lihat 3 garis ke bawah, tapi sampai ke punggung aja, tidak usah sampai ke tulang ekor ya. Terus di seluruh bagian punggung ya. Nah Bapak Ibu lihat gambarnya semuanya tiup di situ ya. Fokusnya di bagian punggung yang di sini ya, yang bermasalah. Ya ini minimum 5 menit lah satu lingkaran, ini 5 menit ya 20 menit. Ya ini juga 5 menit. Tiupnya difokuskan semua di sini. Ya, yang 30 sampai 45 menit deh semua totalnya ya, dan lakukan 1 hari sekali atau maksimum 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau lakukan 2 kali atau 3 kali silahkan ya, tapi terapi pertama setelah titik meridian lanjutkan ke titik ini, mau terapi lagi
minimum 4 jam. Ya, setelah 4 jam baru terapi lagi. Ya, jangan terapi sekarang udah selesai, sejam lagi terapi. Setelah sejam lagi terapi dan terus menerus, itu bukan sehat. Itu malah bikin tubuhnya hancur. Ya, pertama kering, ya mungkin sarafnya malah tidak bagus untuk kesehatan sarafnya. Jadi dikasih jeda minimum 4 jam dari terapi pertama ke terapi kedua. Ya, karena orang yang stroke itu harus lakukan terapi minimum 2 kali. Ya, kalau lebih baik bisa 3 kali, tapi berselang. Ya, 4 jam minimum. Ya, dan ingat pantangannya, habis terapi full body seperti yang ini, ya jangan langsung mandi. Terapi jangan di ruangan AC yang AC-nya langsung ke tubuh kita, ya, atau kipas angin yang anginnya langsung tiup ke tubuh kita. Selalu terapi di depannya, depan AC atau di depan kipas angin atau anginnya langsung kena. Itu malah membuat kita masuk angin dan tidak sehat, malah bikin demam. Ya, jadi usahakan setelah terapi jangan duduk di depan AC, jangan duduk di depan kipas angin. Biarkan tubuh ini rileks dulu, santai, panasnya itu tulang kita menyerap panasnya dulu. 3-4 jam baru boleh mandi. Ya, kalau Bapak Ibu punya aktivitas pagi hari yang nggak usah tiup di pagi hari, pulang ke rumah setelah makan selesai, mandi beres, santai, terapi, tidur. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk masalah spondilopati lumbar. Ya, ini kalau spondilopati lumbar ini adalah proses penuaan, ya, atau degenerasi tulang belakang. Nah, kolumitis belakang ini adalah kondisi di mana tulang belakang itu melengkung, ya, bisa C, bisa S. Terus sciatica ini ketonjolan tulang di belakang yang menekan ke syaraf, ya. Ini sakitnya dari punggung sampai ke bagian tubuh bawah ini. Terus nekrosis kepala femoral, ini adalah kondisi matinya jaringan tulang karena kekurangan pasokan darah. Nah, ini kita tiupnya intens, ya, 3 garis ke bawah seperti biasa, ya, agak tebal ini, ya, 3 menit lah, 3 menit tiap garisnya, kiri kan dari atas ke bawah sampai ke tulang ekor. Nah, fokuskan melingkar semua, ya, di bagian tulang punggung, ya, tulang yang tempat bermasalah. Kita tiup fokus di situ nih. Ini 10 menit. Jadi kalau bisa ini ya 20 menit semua lah, ya, nggak usah terlalu lama juga, 20 menit lah. Jadi dari atas tiup melingkar ke bawah, keluar, ya. Jangan sudah melingkar ke bawah, Bapak putar lagi ke atas, ya, Bapak Ibu, ya. Ingat, ya. Semua tarikannya ke bawah. Kalau melingkar, ya, dari atas, Bapak udah melingkar, Ibu udah melingkar ke bawah sampai ke tulang ekor, jangan tarik lagi ke atas, ya. Udah sampai ke tulang ekor, keluar dari badan dulu, baru masuk dari atas, putar lagi. Oke, ingat, ya, Bapak Ibu, seperti ini, ya, jangan salah. Oke, kemudian untuk masalah kecantikan. Nah, ini masalah kecantikan kita bisa tiup langsung ke daerah tadi kantong mata, ya, tadi ada gambarnya itu kantong mata, kita bisa tiup langsung daerah tersebut pakai speed yang paling low atau kenceng yang pertama, ya, begitu off kita nyalain. Kalau yang merah, ya, yang klasik, posisi off kita nyalain pertama itu anginnya cukup kenceng tapi panasnya nggak terlalu panas. Nah, itu juga boleh, atau pakai yang paling rendah. Jangan pakai yang gaspol lah, gaspol nanti mukanya malah gosong, ya, Bapak Ibu, ya, kebakar jadi. Jadi tiup di bagian mana yang mau diberesin, ya, kantong mata, beresin kantong mata. Ya, mau keriput di sini, ya, fokus di bagian keriputnya, ya. Terus di bagian mana, ya, mau pipinya, ya, kita tiupnya, ya, semuanya berlawanan jarum jam, ya. Berlawanan jarum jam. Kita tiup terapi atau mungkin setelah pulang rumah, makan, udah bersih-bersih, cuci muka, ya. Mau terapi dengan memakai serum atau vitamin wajah terlebih dahulu, baru diterapi. Atau setelah terapi, tunggu adem sedikit, baru masukin serum. Nah, itu luar biasa hasilnya. Jadi seperti itu, ya, untuk kecantikan, ya. Tiup langsung di daerah wajah. Oke, atau ada alat tripod yang penjepit begitu, bisa sambil terapi, sambil ditarik-tarik ke atas, begitu, ya. Terus kasih serum, ya, sambil tarik-tarik ke atas, begitu, ya, Bapak Ibu, ya. Ya. Oke. Jangan cuma ibunya aja yang cantik, bapaknya juga harus ganteng. Oke, untuk masalah sakit gigi, ya, neuritis muka, ya, neuritis muka. Terus untuk ini neuritis muka itu rasa nyeri, ya, atau kronis, ya, di salah satu sisi wajah, ya. Bel palsi ini kram syaraf wajah, ya, yang turun sebelah itu bel palsi. Terus kalau ini neuralgia trigeminal, ini ada kelumpuhan, ya, dari bawah ke bawah, ya, kalau nggak salah, ya. Ini bisa langsung terapi di daerah wajah, dari dahi, mata, hidung, dagu, itu tiup ke arah telinga. Ya, kalau sakit gigi, tiup aja ke dalam mulut,
ya, buka mulut, tiup langsung alat air terakhir ke dalam mulut, giginya mana yang sakit, tiup di daerah tersebut ya. Mungkin yang di sini contoh, sini sakit nih, aduh ngilu, sakit nggak tan? Terapi. Ya Pak Benny boleh tanya testimoninya, pulang dari Semarang bareng saya itu gusinya bengkak, ya nggak bisa tidur, dia bilang dia terapi besok paginya, mendingan dia terapi lagi, siangnya udah beres. Oke, nah ini terapi di daerah yang sakit, ya. Terus ini bagian tengah juga tambahkan dari dagu sini terapi sampai ke di bawah pusar, ya. Bagian rusuk, ya, di bawah dada kiri, kanan dan tengah, ya, di tapak kaki juga ditiup. Oke, kemudian untuk masalah obesitas, ya, sindrom menopause, ya, kekurangan limfatik, ya, kurus lemah, anoreksia dan kaki suka kejang. Tangan juga kesemutan, kaki juga kesemutan, tangan juga. Ini terapinya seperti ini. Seperti yang halaman pertama tadi ya. Oke, kemudian untuk masalah prostat, ya, untuk masalah keradangan ginekologi atau kesehatan ginekologi, baik pria maupun wanita, ya, haid tidak teratur, ya, senggugut ini lebih ke diterita kaum wanita ya saat waktu haid atau dan habis melahirkan, itu biasa. Masalah wasir, ya, lemah syahwat, hipotensi, ya, ini terapinya seperti ini. Oke, 3 garis ke bawah, ya, kiri kanan dari punggung sampai ke tulang ekor, ya, arah melingkarnya tadi kebanyakan di tengah punggung ya, ini sekarang fokusnya di bagian belakang bawah pinggang ya, di bagian belakang bawah pinggang, di bagian bokong, ya, di sini terapi, ya. Kalau setahu saya wasir itu bisa langsung terapi ke di lubang dubur yang sakit itu langsung tiup di daerah tersebut. Oke, terapi di sini. Oke, jadi agak beda. Kemarin minggu yang baru lewat ini, hari Minggu kan ada Master Ferry Wong ya. Semoga ilmunya bisa dipakai ya untuk kesehatan seksualitas ya. Oke, mungkin nanti bisa testimoni juga apakah hasilnya seperti apa. Thank you. Terus untuk masalah hilang pendengaran, ini masalah telinga, hilang pendengaran, penurunan ingatan atau mulai mau pikun, ya, jangan sampai pikun lah, ya, penyakit Parkinson, terus masalah susah tidur, insomnia, kita terapi di bagian punggung sama seperti yang halaman sebelumnya, 3 garis ke bawah kiri kanan, tapi ini lingkarannya di tengah punggung ya. Bagian belakang kepala, ya, di terapi, di bagian tengkuk di terapi, nah di bagian tapak kaki di terapi. Oke, nah kemudian untuk masalah diabetes, ya, neuritis peripheral, ya, ini kerusakan pada sistem saraf tepi, ya, urat varikos atau varises. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tiupannya sama persis seperti dari atas ke bawah, 3 garis, 3 kiri kanan sampai ke ekor tengah punggung, sisi pinggang kiri kanan itu dari sampai ke ujung kaki, ya, bawah kaki ini belakang lutut, ya, ini kita terapi. Kalau yang varisesnya di mana, langsung terapi ke tempat yang varisesnya ya. Langsung di tempat tersebut. Nah, ini untuk masalah hiperplasia payudara, ya, untuk nodul tiroid, ya, terus untuk apa? Hipertiroidisme, ini produksi hormon tiroksi yang berlebihan, ya, terus untuk lipoma itu tumpukan lemak ya di bawah kulit kita, ya, benjolan-benjolan lemak di bawah kulit kita, ya, itu bisa di mana aja, ada yang ada kepalanya hitam, ada yang gede itu, ya, itu terapi langsung di tempat itu. Nah, di nodul tiroid, ya, gondok di sini bawa langsung terapi di tempat yang gondoknya atau tiroidnya, ya, untuk kesehatan payudara kiri dan kanan, ya, arah melingkar berlawanan jarum jam, ya, di rusuk kiri dan kanan, terus di bagian dagu sampai ke tulang ekor, Pak. Dari dagu sampai ke bawah pusar, ya. Oke, saya rasa ini yang halaman terakhirnya. Oke, sudah selesai ya, ini untuk cara menggunakan alat HITERA Care, ya, sesuai dengan urutannya, ya.